Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada semangat-semangat nih kelihatannya. Oke, kita bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 9 semester 2 setelah liburan. Ya, walaupun nggak lama, tapi 1 minggu cukup untuk refreshing. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nantinya pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Silahkan Ketua kelas dapat dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Rani, apakah udah join? Ya, Doni join ya. Rini join. Alhamdulillah semua join di Zoom kali ini. Meskipun pembelajaran kita pada semester 2 kali ini masih tetap dilakukan secara daring, semoga teman-teman semua masih tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, dan juga memakai masker setiap keluar rumah, agar kita semua terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada semester 2 ini kita akan belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup di pertemuan yang pertama. Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu partikel? Yang tadi malamnya sudah belajar pasti bisa jawab pertanyaan Ibu dong. Iya, jawaban kalian itu benar. Selanjutnya Ibu akan menayangkan PPT materi pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup dengan subpoin atom, ion, dan molekul. Di sini Ibu memiliki 4 buah benda yang berbeda-beda. Kemudian kita coba sentuh, cium, dan angkat masing-masing benda tersebut. Di sini ada kertas, besi, kayu, dan selanjutnya apa yang akan kita temukan pada gambar ini? Nah, yang pertama, kenapa saat kita menyentuh permukaan benda itu berbeda-beda, dan kenapa ketika mencium baunya itu berbeda-beda, dan kenapa ketika mengangkat masanya berbeda-beda. Nah, hal ini disebabkan karena terjadi semua benda tadi tersusun oleh partikel yang berbeda-beda. Nah, kemudian apa itu partikel? Nah, partikel itu merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi. Apa itu, Bu? Maksudnya, yang dimaksud dari suatu bagian yang paling terkecil dari benda itu, Ibu punya contoh, semisal kita menggunting kertas sampai bagian terkecilnya itu digunting sampai bagian kecil banget, dan dia masih mempunyai sifat kertas tersebut. Nah, itu yang dinamakan partikel. Kemudian, partikel penyusun materi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada atom, molekul, dan ion. Nah, pada bahasan pertama ada atom. Atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Jadi, atom itu dia itu yang paling terkecil dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Nah, pada gambar tersebut terdapat ada plus dan minus. Yang plus itu termasuk atom positif. Yang bermuatan positif itu disebut proton, dan di luar orbit itu, lingkaran ini itu termasuk atom negatif yang dinamakan elektron. Nah, yang
atom di tengah ini yang tidak bermuatan itu disebut neutron karena dia tidak bermuatan. Jadi yang positif itu dinamakan proton dan yang negatif dinamakan elektron. Kemudian ada molekul. Di sini molekul merupakan gabungan dari dua atom atau lebih atom. Gabungan dua atom atau lebih, jadi tadi atom-atom yang satu digabung, gabungan tersebut 2 atau 3 atau 4 atau lebih itu dinamakan molekul. Nah, molekul ini atom-atom tadi bisa sejenis, bisa berbeda jenis. Jadi molekul itu gabungan dari atom bisa sejenis atau bisa tidak sejenis. Kemudian berdasarkan jenis-jenis atom pembentukannya, molekul dibedakan menjadi 2, yaitu molekul unsur. Molekul unsur merupakan gabungan dari atom-atom yang sejenis. Nah, molekul senyawa gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis. Di sini Ibu punya atom O dan H. Nah, yang dimaksud molekul unsur yaitu atom yang sejenis itu seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar atom O yang jumlahnya ada 2 dan atom H yang jumlahnya ada 2. Nah, atom ini yang dinamakan atom sejenis dan dinamakan molekul unsur. Karena atomnya ini sejenis sama-sama O dan sama-sama H. Berbeda dengan molekul senyawa yang gabungan dari atom tersebut berbeda. Seperti contoh ini, ada H yang jumlahnya 2 dan O yang jumlahnya 1. Nah, dia itu digabung menjadi H2O. H2O ini disebut senyawa air. Nah, contoh atom tersebut itu dinamakan molekul senyawa yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada ion. Ion itu apa? Ion itu adalah atom yang bermuatan. Nah, bermuatan di sini itu ada bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jika ion tersebut bermuatan positif, maka diberi nama kation, dan jika bermuatan negatif, dinamakan anion. Nah, proses pembentukan ion itu disebut ionisasi. Teori atom ini ada beberapa teori dari para ahli. Yang pertama ada teori atom Dalton, yang kedua ada teori atom Thomson, ketiga ada teori atom Rutherford, yang keempat ada teori atom Bohr, dan yang kelima ada teori atom modern. Kemudian yang pertama ada teori atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton. John Dalton ini mengemukakan teori atom, yaitu atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom dari unsur yang identik satu sama lain. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Seperti ini bentuk atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Apa sih bola pejal itu, Bu? Bola pejal itu bola yang di dalamnya itu terisi penuh. Jadi kan seperti contoh bola yang dibuat untuk sepak bola itu kan dalamnya kopong ya, nggak ada isinya. Nah, atom yang dikemukakan oleh John Dalton ini seperti bola sepak bola, namun dalamnya itu berisi, jadi nggak kopong sama sekali, dalamnya itu ada isinya gitu. Terus yang kemudian kedua ada teori atom Thomson yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Joseph John Thomson ini mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis di dalam roti. Bentuk atom yang dikemukakan oleh Thomson seperti ini. Nah, di sini, di tengah-tengah bola pejal ini terdapat atom-atom yang bermuatan positif dan negatif yang bersebaran di tengah-tengah bola ini. Maka diibaratkan seperti kismis di dalam roti.
Kemudian yang ketiga ada teori atom Rutherford atau yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Rutherford ini mengemukakan bahwa atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Nah, ini model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Di sini di tengah-tengah ini termasuk inti atom, yang inti atom ini terdapat proton dan neutron. Proton ini merupakan atom yang bermuatan positif, sedangkan neutron atom yang tidak bermuatan. Kemudian di bagian lintasan-lintasan yang berbentuk oval ini, dia terdapat atom yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Ini gambar atom Rutherford, jadi di tengah ini namanya inti atom, dan inti atom ini terdapat proton dan neutron. Kemudian yang di lintasan, yang di luaran ini itu termasuk elektron yang bermuatan negatif. Kemudian yang keempat ada teori atom Bohr yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Bohr ini mengemukakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Bentuk atom yang dikemukakan oleh Bohr itu seperti ini. Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Rutherford, atom Bohr ini memiliki inti atom, yang inti atomnya itu terdapat atom yang bermuatan positif, yaitu proton, dan atom yang tidak bermuatan, yaitu neutron. Namun yang membedakan dari model atom Rutherford dan Bohr ini tuh pada lintasannya. Jika Rutherford itu lintasannya berbentuk seperti oval, dan Bohr ini berbentuk seperti lingkaran orbit yang berbentuk orbit seperti orbit pada planet berbentuk lingkaran memutar itu. Nah, di luaran ini tuh termasuk atom yang bermuatan negatif. Atom negatif ini disebut dengan elektron. Elektron itu selalu berada di luar inti atom. Elektron ini berada di lintasan orbitnya itu. Kemudian yang terakhir ada teori atom modern yang dikemukakan oleh Erich Schrödinger. Nah, atom modern ini, Schrödinger ini mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron, sama dengan halnya dengan teori atom Rutherford. Kemudian neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Bentuk teori atom modern ini seperti gambar ini. Nah, teori atom modern ini sama dengan halnya Rutherford dan Bohr. Dia memiliki inti atom yang inti atomnya terdapat atom bermuatan positif, proton, dan atom yang tidak bermuatan, yaitu neutron. Namun, yang membedakannya pada elektron, elektron kan berada di luar dari inti atom pada lintasannya. Nah, ini posisi elektron tidak dapat ditentukan. Hal ini karena elektron itu bergerak di sekeliling inti atom dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Maka orbitalnya ini tuh seperti bersinar, seperti awan gitu. Karena elektronnya bergerak mengelilingi inti atom ini dengan kecepatan yang cepat, sehingga elektronnya itu tidak dapat ditentukan posisinya. Yang sebelumnya yang Bohr itu bisa ditentukan, ada yang di sini, sini bersebaran gitu. Sama halnya dengan Rutherford, itu elektronnya masih
dapat ditentukan tempatnya. Namun yang modern ini tidak dapat ditentukan letak elektronnya. Nah, itu materi pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya kalian akan membuat model atom sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu akan membagikan LKS yang berisi langkah-langkah dalam membuat model atom. LKS-nya itu, jadi nanti misal ya, kelompok 1 akan mendapatkan model atom Thomson. Nah, nanti kalian buat model atom Thomson dengan menggunakan plastisin dan tusuk sate. Kalian model terserah bentuknya Thomson, yang penting intinya itu pada konsep Thomson. Setelah itu, hasil dari proyek kalian nanti difoto dan ditempel pada LKS. Setelah itu bisa dikumpulkan secara individu di Google Classroom. Nanti setelah pembelajaran, Ibu akan membagikan link Google Classroom-nya serta pembagian kelompok, serta LKS-nya. Kemudian untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS tersebut boleh didiskusikan dengan kelompoknya. Setelah ini silahkan kalian membuat model atom. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu kita kembali join Zoom untuk membahas kesimpulan dari model atom yang telah kalian buat. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Gunakan waktu, boleh berdiskusi untuk membuat kesimpulan dan menjawab pertanyaannya. 10 menit kemudian kita berjumpa lagi di Zoom. Oke, kita berjumpa lagi di Zoom untuk membahas hasil diskusi kalian bersama kelompoknya. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari proyek yang telah kalian buat untuk relawan yang mau maju untuk mendiskusikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Ayo, kelompok siapa nih yang mau maju? Kalau tidak ada yang mau maju, Ibu tunjuk nih kelompoknya. Oke, Ibu tunjuk ya, karena nggak ada yang mau maju. Boleh kelompok 1 bisa maju untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang mau maju menyampaikan hasil diskusinya. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi kesimpulan pada pertemuan hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teori model atom. Yang pertama, nah di sini ada gambar bentuk model atom yang berbentuk bola pejal dan tidak ada muatannya. Model atom seperti ini punyanya yang dikemukakan oleh teori atom Dalton. Diingat ya teman-teman, bola pejal yang terisi penuh dan tidak ada muatan seperti pada gambar tersebut, itu teori atom Dalton. Terus kemudian yang kedua, gambar bentuk model atom yang di dalam bola tersebut terdapat atom-atom yang bermuatan positif dan negatif yang bersebaran di dalam bola tersebut. Nah, model atom seperti ini itu dikemukakan oleh teori atom Thomson. Jadi, kalau mengingatnya itu, punya Thomson itu diibaratkan seperti kismis yang terdapat pada roti. Nah, itu punya Thomson, itu kismis yang berada di kismis yang terdapat pada roti. Kemudian, yang ketiga, terdapat inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, tetapi lintasannya berbentuk oval dan elektron berada di luar inti atom. Nah,
Mana kursor Ibu ini? Nah, model atom seperti ini tuh dikemukakan oleh teori atom Rutherford. Diingat ya, Rutherford itu dia memiliki inti atom yang inti atomnya itu terdapat atom yang bermuatan positif dan negatif. Kemudian atom elektronnya itu yang bermuatan negatif berada di luar inti atom yang letaknya itu tepat di lintasannya. Lintasan Rutherford itu seperti oval. Selanjutnya, sama halnya dari Rutherford, model atom ini itu mempunyai inti atom yang di dalamnya ada muatan positif dan tidak bermuatan. Kemudian yang atom bersifat bermuatan negatif berada di luar. Ini dikemukakan oleh teori atom punyanya Bohr. Yang membedakan dari Rutherford dan Bohr itu dari lintasannya. Lintasan Rutherford itu berbentuk oval dan lintasan atom Bohr itu berbentuk lingkaran yang seperti orbit pada planet. Jadi lingkaran gini. Nah, elektronnya berada di luar. Kemudian yang keempat, pada teori atom modern atau mekanika gelombang ini, dia mempunyai inti atom sama dengan halnya yang sebelumnya, yang inti atomnya terdapat muatan positif dan tidak bermuatan. Tetapi yang membedakannya pada lintasannya. Di sini lintasan modern itu berbentuk seperti awan karena elektronnya bergerak cepat sehingga posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nah, di sini kenapa teori atomnya berbeda-beda semua? Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman yang semakin maju, maka teori atom yang dikemukakan oleh para ahli semakin berkembang. Maka dari itu setiap perkembangan teori atomnya itu berbeda-beda. Jadi itu pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Oke, karena ini nggak ada yang tanya, udah paham semua ya? Sudah, Alhamdulillah, sudah paham. Oke, kalau begitu sampai jumpa pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas prinsip pembentukan molekul dan ion. Jangan lupa belajar terlebih dahulu. Besok sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan beri pertanyaan. Sebelum memulai pembelajaran nanti, jika ada yang tidak bisa, nanti Ibu hukum dengan menraktir pentol satu kelas, menraktir temannya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.